Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Gantian. Kita baca bergantian. Oke, baik. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dari 1 Korintus pasal 12. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 6. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Mari kita baca bergantian mulai ayat 11 sampai 26. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sampai sekian pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapa di sini yang kalau mengalami konflik sampai nggak bisa tidur? Semalam siapa yang nggak bisa tidur gara-gara konflik? Nggak ada ya, puji Tuhan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang nggak bisa tidur gara-gara konflik. Ada. Konflik itu nggak enak, betul ya. Saya yakin kita sepakat bahwa konflik itu tidak enak. Tetapi konflik itu selalu kita hadapi di rumah. Bangun tidur aja udah ada konflik, betul nggak? Bangun tidur, udah ada yang merengek di kamar sebelah. Ma, seragam sekolah belum disetrika. Udah sepaneng nih mama gitu kan ya. Belum lagi kalau suami udah berteriak dari ruang makan. Mana sarapannya, Ma? Kalau udah panas, udah bikin sendiri sana. Pagi-pagi udah ribut. Belum selesai, bawa motor ke tempat kerja, baru standar ceklek. Ada aja tukang parkir, gitu kan ya. Ini kan udah tempat saya. Kenapa motor orang yang ditaruh? Panas lagi.
Makan siang pikir mau nenangin hati. Udah kerja capek, bangun pagi udah konflik, ketemu temen yang juga udah bikin gara-gara. Ya kan? Candaannya nggak asik. Udah tahu lu ngelihat gua kerja udah muka cemberut. Kenapa lu bercanda kayak begitu sih? Itu Jumat. Sabtu menenangkan diri. Malam minggu nggak bisa tidur. Dipikirin ada apa dengan saya. Ke gereja. Ngeliat jemaat. Puji Tuhan bisa ke gereja. Naik ke ruang kebaktian. Duduk sama tetangga. Lu denger gak hamba Tuhan? Kemarin. Pas hamba Tuhan itu adalah favorit kita. Ngapain lagi dia ngomongin nih? Udah hati gak tenang. Konflik batin melanda dalam kebaktian itu. Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti akan mengalami suatu situasi hati yang gak nyaman. Konflik terus terjadi. Bapak Ibu sekalian, Max Lucado berkata konflik tidak bisa dihindari, tetapi pertengkaran adalah suatu pilihan. Itu juga. Konflik memang nggak bisa dihindari dimanapun, kapanpun. Dia bisa mendadak begitu aja, nggak kayak pacar, ya. Kadang-kadang, langsung jatuhin cinta. Konflik nggak bisa diutai. Ada orang yang merasa malu untuk mengumbar konflik. Pertengkaran rumah tangga ditutup sedemikian rupa. Ada orang yang berani menantang duel ketika harga dirinya disinggung. Berani berkonfrontasi dalam sebuah konflik. Tapi ada juga orang yang memilih untuk memakai konflik secara pragmatis untuk mencapai tujuannya. Kebetulan ini ada berantem-berantem, gua manfaatkan untuk tujuan gua. Bapak sekalian, konflik bisa menjadi racun yang pahit, tergantung pilihan kita. Konflik bisa menimbulkan luka kalau kita memilihnya untuk menjadi sumber bagi pertikaian dan pertengkaran. Konflik bisa membuat kita sakit hati kalau kita memang sengaja ingin melukai, memilih untuk melukai orang yang berkonflik dengan kita. Konflik juga tanpa sadar, meskipun seringkali kita nggak pernah sadar, menimbulkan perpecahan. Bapak sekalian, konflik memang bisa menjadi racun yang pahit, Bapak Ibu. Saya pikir Bapak sekalian, pernah tahu nggak Bapak Ibu bahwa konflik juga bisa menjadi alat Tuhan untuk membangun kita. Konflik bisa menjadi alat Tuhan untuk membangun kita. Konflik menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres dalam relasi kita. Ada hal yang perlu diperbaiki dalam relasi-relasi kita. Sehingga Tuhan memakai konflik untuk mengoreksi, memperbaiki, dan menumbuhkan kita secara mental dan juga secara spiritual. Bapak Ibu, saya suka menggambarkan konflik seperti minum kopi. Seperti minum kopi. Minum kopi di awal itu pahit, Bapak Ibu sekalian. Pahit. Karena memang saya suka kopi. Saya kadang-kadang di rumah ada beberapa alat. Ntar pour over, nggak ahli. Bukan barista juga. Kata orang, biji tertentu dari gunung tertentu bisa menimbulkan rasa stroberi. Di lidahku, di tanganku semuanya pahit. Ada yang salah nih. Teman saya ngundang saya. Pak Eko salah gilingnya, Pak Eko salah air panasnya, nggak boleh sampai mendidih. Oke, bikin supaya ada rasa stroberi. Bener rasa stroberi, awalnya pahit. Saya udah mau protes, pahit kan? Tunggu dulu Pak, setiap minum kopi awalnya pahit. Bener, stroberi itu mengisi mulut ini. Tegukan kedua, stroberi rasanya enak banget. Kayak minum kopi tetapi aroma stroberi masuk sampai ke rongga hidung dari belakang. Selalu pahit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagaimanapun pahitnya Bapak Ibu, kopi memberikan energi dan semangat baru di pagi hari, betul nggak? Saya lebih memilih minum kopi daripada saya sarapan. Karena kopi membuat saya segar dan kemudian otak saya langsung bekerja dengan begitu tajam. Dia memberikan saraf-saraf otak saya untuk berpikir dan fokus. Bahkan teman saya yang ngomong ke saya, Pak Eko, daripada Bapak makan sarapan lebih baik sebelum olahraga pagi, Bapak coba minum kopi baru Bapak olahraga. Jalan atau lari.
Kalau saya setiap mau nge-gym, nggak sarapan, ngopi dulu. Saya coba, nggak sakit mah saya mau kambuh. Lebih baik saya minum kopi untuk kerja. Kopi pahit. Tapi kalau kita menikmatinya, dia memberikan manfaat. Bapak Ibu sekalian, apa pilihan kita dalam berkonflik? Menjadikannya sebagai suatu rasa pahit yang terus-menerus pahit? Atau konflik kita mau pilih untuk menjadi